Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertolongan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh bangun di pagi hari ini menunaikan apa yang menjadi wajib kita selaku orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud menyembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan prioritas utama di dalam segala bentuk kehidupan aktivitas yang akan kita lakukan, dimulai dengan solat subuh. Inilah merupakan perintah pertama, perintah yang paling utama ketika manusia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristirahatan tidur semalam suntuk, dan kemudian diingatkan kembali untuk bangun di pagi hari menjemput hari baru dengan menantikan harapan nikmat dan barokah keselamatan dunia hatta akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing, ada yang pergi ke kantor, ada yang ke sekolah, bahkan ada yang berkebun, melaksanakan segala bentuk aktivitas apa saja. Kita memulai dengan doa munajat di hadapan Allah, dan terutama sujud sembahyang, ibadah, solat 5 waktu. Kehidupan kita di hari yang baru ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat takwa, hingga kita kembali ke rahmat-Nya, menjumpai hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Menyambung video yang kami sampaikan kemarin, sedikit ungkapan yang saya sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang sederhana, agama yang mudah, agama yang gampang untuk diamalkan, dipelajari dan diamalkan. Tapi dalam bagian itu saya mengatakan bahwa walaupun Islam adalah agama yang sederhana, agama yang gampang dan mudah dipahami dan diamalkan, tetapi Islam bukan agama yang mudah digampang-gampangkan, mudah diakal-akali. Karena agama Islam itu mempunyai prinsip bahwa ajaran Islam ingin menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa Islam bukan sekedar keyakinan agama sesaat, melainkan melalui penyerahan diri yang sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan Islam. Orang-orang mukmin, orang-orang yang berserah, wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslimun. Orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, hidup dan mati kita diserahkan sepenuhnya hanya dalam tanggung jawab pertolongan, nikmat, kekuasaan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, prinsip ajaran Islam dimaksud sekali lagi ingin menjelaskan bahwa Islam bukan agama sesaat. Keyakinan agama Islam dibangun atas kebesaran karya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala guna merealisasikan konteks penyelamatan segenap umat manusia dari beragam suku, kaum, bangsa dan bahasa. Itulah sebabnya Islam disebut dengan rahmatan lil alamin. Al-Islamu rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyampaikan di dalam firman-Nya, sesungguhnya kami tidak mengutus engkau ya Rasul bagi satu kaum atau satu suku, sesungguhnya kami mengutus engkau menjadi rahmat bagi alam semesta. Itulah sebabnya alasan yang mendasari pemahaman terkait dengan kebesaran, kekuasaan dan luasnya agama Islam.
di seluruh negara, kendati pun negara itu tidak menerima atau mayoritas penduduk negara itu tidak beragama Islam, mulai dari pemimpin negaranya sampai kebanyakan mayoritas masyarakat penduduknya, tetapi di mana-mana umat Islam itu selalu ada. Entah golongannya tergolong pada golongan minoritas, bahkan terkecil sekalipun, selalu Islam itu hadir. Karena agama ini merupakan agama yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci risalah dari semua nabi yang diutus. Dari seratusan ribu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW satu-satunya nabi yang diutus bagi seluruh umat manusia. Jika Adam diutus hanya kepada kaumnya, Ibrahim diutus hanya kepada kaumnya, Musa diutus hanya kepada kalangan Bani Israel, begitu juga Nabi yang terakhir dari kalangan mereka, Nabi Isa alaihissalam, hanya kepada kaumnya, Bani Israel. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian makhluk. Itulah sebabnya Rasulullah kita selalu menyampaikannya sebagai junjunan semesta, junjunan yang merupakan panduan dalam kehidupan kita, hidup dan mati kita. Karena Rasulullah diutus bagi seluruh sekalian suku, kaum, bangsa dan bahasa. Persoalannya adalah manusia tidak memahami dasar keilmuan, bahkan tidak memahami bagaimana perjalanan kehidupan yang benar-benar nyata kebenarannya di dalam Islam. Di satu sisi, adapun keraguan manusia untuk tidak percaya, bahkan tidak ikhlas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, atau mereka tidak rela untuk memeluk Islam, dipengaruhi beberapa faktor sederhana yang merupakan keraguan-raguan manusia sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kaum kafirun, orang-orang yang bukan Islam. Mereka tidak paham disebabkan strata pengetahuan terhadap Islam terlalu dangkal. Artinya, menilai Islam ibarat melihat seekor gajah dengan mata yang tertutup, sekedar meraba-raba. Akibatnya ketika terpegang gading gajah yang sangat keras, mereka menuduh atau mendiskreditkan Islam adalah agama yang keras, intoleran, dan lain sebagainya. Ketika terpegang ekor gajah, mulai menuduh, bahkan dengan feeling dan perasaan mereka mengatakan Islam itu seperti ular berbisa. Dalam arti bahwa mereka selalu menuduh Islam itu seperti teroris, pembunuh, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka terinjak gajah, memvonis Islam agama yang kasar, agama teroris, agama kejam, dan lain-lain. Intinya, Islam diposisikan pada kedudukan negatif. Sementara sikap dan penilaian seperti ini telah mendarah daging dalam kehidupanku, kehidupan saya pribadi dan keluarga sebelum kami memeluk Islam. Tuduhan kami terhadap Islam sebagaimana tuduhan orang-orang kafir, orang-orang yang dulunya tidak beragama Islam kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, termasuk saya pribadi, orang yang tidak menerima keimanan Islam, menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak percaya dengan semua argumentasi apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh para mubalik, oleh para dai yang menceramahkan tentang kebenaran Islam. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami hidayah petunjuk Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah sebabnya ketika kami telah beragama Islam dan mendapatkan predikat sebagai seorang muslim, saya pribadi giat menyampaikan dakwah, menegakkan Islam demi membayar hutang dosa-dosaku di masa jahiliyah, yang suka menghina-hina Islam, yang selalu menghina Islam, mendiskreditkan Islam ketika masih dalam kehidupan musyrik, dalam kondisi dalam kehidupan kekafiran. Ketika kami beriman dan mulai mengamalkan tuntunan syariat agama Allah dengan penuh kesadaran diri terhadap nilai keselamatan, sungguh terasa perbedaannya bak jauh langit daripada bumi.
bila dibandingkan ketika masih beragama Kristen. Perbedaan antara kebenaran ajaran Islam dengan kesalahan ajaran Kristen telah teruji dari kebenaran kitab suci Al-Quran, iman, ketaatan dan ketakwaan seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang maha hidup tanpa pernah mati karena bersifat kekal dan abadi, tanpa perantaraan Tuhan kedua. Namun hal paling utama menurut penilaianku ialah sesungguhnya kalimat Al-Quran tidak sekedar menginformasikan ikhwal surga dan neraka, tetapi redaksi kalimatullahi di dalamnya syarat ilmu pengetahuan hingga fakta-fakta modern guna memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan demi kehidupan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kehidupan seluruh umat manusia. Adapun kehebatan lain yang membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ialah tidak seorang pun bisa merubah kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan kini terbukti sejak sebelum tahun 1 Hijriah hingga dewasa ini, hingga sekarang ini, bertepatan hari ini 22 Desember tahun 2023, hingga kiamat bahkan, sesungguhnya Al-Quran itu tak mampu diserupakan, Al-Quran tak mampu dipalsukan, Al-Quran itu tak mampu diutak-atik oleh otak dan tangan kotor manusia. Tak ada seorang pun makhluk yang mampu menyelewengkan semua kalimatullahi, kalimat-kalimat firman Allah yang ada di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Innallahu nazzalna dzikra wa innallahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Maka tak aneh jika ajaran ketuhanan Yesus yang pernah kami pahami bermakna spekulatif filsafat, yakni orang naik pangkat menjadi Tuhan dan Tuhan turun pangkat menjadi orang. Logika manapun tak akan mampu menerima itu, kecuali logika yang telah teracuni oleh racun-racun filsafat. Yang kedua, boleh jadi manusia kurang atau sama sekali tidak memahami sejarah kehidupan, budaya, tempat dan posisi asal muasal rancangan Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian makhluk, khususnya rancangan keselamatan hidup kekal bagi umat manusia. Artinya bahwa orang-orang kafir adalah mereka yang buta pengetahuan ilahi disebabkan meyakini sesuatu keyakinan agama tanpa landasan yang benar terkait ajaran, teori kitab hingga pengakuan keyakinannya. Fakta lain tentunya bahwa agama yang dibangun, diyakini, dipertahankan dan diamalkan sekedar mencapai misi duniawi, bukan misi kehidupan kekal pemeluknya. Jadi ketika agama dimaksud berdiri dan diyakini oleh manusia, maka harapan sia-sia semakin mudah tercapai karena mendapat dukungan masyarakat dunia. Argumentasi ini ingin menjelaskan mustahil ada dua kebenaran Allah di dunia ini. Jika ada, pasti salah satunya palsu. Seperti kita ketahui bahwa musuh Allah ialah iblis. Jika Allah menjanjikan kebenaran hakiki untuk keselamatan kekal umat manusia, maka iblis pun menjanjikan kebenaran palsu umat manusia di dalam neraka jahanam. Inilah yang memberikan petunjuk kepada kami untuk menggunakan akal secara sehat dan menyimpulkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Hidup dan kematian telah kami sampaikan pada video awal sebelumnya, bahwa mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk bukanlah sesuatu yang didasari pada kemampuan kita bermatematika secara logika, tetapi penyerahan diri yang sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada manusia tahu kecuali hanya Allah yang Maha mengetahui seluruh penyerahan diri dan jiwa kita untuk berserah, mengucapkan dengan sejujur-jujurnya kalimatullahi dan menjalankan perintahnya dengan ibadah yang sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa makhluk pun yang tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui semua amal ibadah kita. Barakallah
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.